Hari ini, saya mau kita menyelidiki firman Tuhan. Judul khotbah hari ini, Tuhan Kekasihku. Mari kita belajar firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia sudah meninggalkan kemuliaan surgawi, menanggalkan tubuh rohani yang mulia, tetapi memakai tubuh orang berdosa, sehingga datang ke bumi ini dan bersama-sama dengan kita. Sudah ada Dia yang mengasihi saya dan Anda semua. Dia sudah menderita kesakitan sebagai ganti kita. Dia sudah dicambuk karena kita. Walaupun Dia sudah dihina dan dicemooh karena kita, Dia tetap bertahan. Karena Dia mengasihi kita. Dia sudah kena hukuman penyaliban untuk menanggung dosa kita. Karena mengasihi kita. Kita semua mengasihi Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kita berkata, "Aku mengasihi Tuhan senantiasa." Tetapi, apakah kita sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan? Pasti ada saat kita harus bertanya kepada diri kita sendiri tentang soal ini. Suatu harum Sion dikirim kepada saya, seorang saudari berkata, "Aku berpikir aku mengasihi Tuhan, tetapi apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan?" Saudari itu berkata bahwa dia rajin datang ke Sion dan rajin berdoa. Menurut dia tidak pernah melupakan Tuhan sekalipun di tempat kerjanya. Tetapi dia melihat bahwa sebenarnya kehidupannya tidak mengasihi Tuhan. Lalu, dia mengirim suatu cerita ini. Cerita itu dimuat di dalam artikel. Ada acara kuis di Inggris. Ini salah satu kuis dari acara itu. Apa cara tercepat untuk pergi dari London, Inggris ke Paris, Prancis? Itu adalah pertanyaan kuis itu. Banyak yang memberi jawaban yang berbeda. Dengan naik pesawat, dengan naik kapal berkecepatan tinggi. Beberapa jawaban diberikan. Tetapi dengan sarana ataupun dengan model fisik, bukanlah jawaban yang diinginkan. Jalan yang tercepat adalah berjalan bersama dengan kekasih. Kalau kita berjalan bersama dengan kekasih kita merasa sangat pendek perjalanannya, walaupun kita naik dengan kereta kuda yang sangat lambat, bukan? Tidaklah penting transportasi itu sendiri. Sekarang kita berjalan menuju kerajaan surga. Apa kita selalu bersukacita dan bahagia setiap hari dengan berpikir, kenapa jalan ke surga begitu pendek? Apakah kita menjalani hidup seperti ini? Menurut saudari tersebut, dia tidak hidup begitu. Sambil saya membaca harum Sion darinya, saya juga bertobat. Bagaimana aku ini? Apa aku pernah merasa jalan ke surga itu pendek? Ketika aku menghadapi segala perkara yang terjadi di seluruh dunia, baik perkara kecil maupun perkara besar, saya berpikir tentang kenapa Bapa tidak cepat datang. Kenapa begitu lambat kedatangannya? Lalu saya bertanya dalam hati saya lagi, apakah aku sungguh-sungguh bekerja Injil bersama dengan Tuhan? Jika saya bekerja Injil bersama dengan Tuhan, saya merasa perjalanan ini sangat pendek, walaupun memakan waktu yang banyak. Jadi, harum Sion itu telah mengajarkan saya, dan apa yang diceritakan itu menyentuh hati saya. Tuhan kita yang terkasih. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi, apakah kita merasa perjalanan ini pendek bersama dengan Tuhan? Ataukah membosankan? Ketika melihat sejarah perjalanan di gurun 3.500 tahun yang lalu, bangsa Israel mengembara di jalan sependek 300 km selama 40 tahun. Kenapa Tuhan membiarkan mereka hidup di gurun itu selama 40 tahun?
Tuhan sudah menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari. Tuhan mengalahkan semua musuh mereka ketika menghadapi kesulitan dan menurunkan manna dari langit seperti air terjun selama 40 tahun. Dengan menunjukkan kepada mereka pekerjaan yang begitu hebat, Tuhan membuat mereka menyadari bahwa Dia tidak ada di tempat lain, tetapi selalu ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun Tuhan ada di samping mereka, mereka tidak mengasihi Tuhan. Makanya mereka merasa sangat bosan berjalan di padang gurun, bukan? Tuhan selalu melindungi mereka di dalam kemah suci dengan tiang awan dan tiang api dan menunjukkan kepada mereka Dia berdiam di antara mereka selama 40 tahun. Walaupun begitu, mereka merasa bosan. Mereka selalu bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan dan berkata, "Kenapa Tuhan memimpin kita untuk berputar-putar sehingga kita tidak cepat masuk ke Kanaan?" Saudara-saudari, Tuhan yang ada di dalam hati kita adalah Tuhan yang harus kita kasihi dengan segenap hati kita. Walaupun ada Tuhan, tetapi kalau kita tidak menganggap Dia kekasih kita, bagaimana perasaan kita tentang perjalanan Injil kita dan perjalanan keselamatan kita yang akhir ini? Kita pasti merasa bosan, sulit, dan lelah. Kenapa itu tidak cepat selesai? Kenapa tidak cepat digenapi? Kenapa Tuhan tidak cepat datang? Seperti inilah banyaknya keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita, bukan? Jadi, ketika kita penuh dengan kasih dan iman terhadap Tuhan terlebih dahulu, mudahlah kita untuk merayakan hari Sabat. Sekalipun kita memiliki Tuhan, tetapi tidak mengasihi Tuhan. Karena tidak ada kasih untuk Tuhan di dalam hati kita, kita menjadi orang yang mengeluh dan bersungut-sungut tentang apapun, bukan? Tuhan mengasihi kita sampai Dia mati. Kalau Tuhan menanyakan kita, "Apakah engkau mengasihi aku?" Apakah jawaban kita? Kita akan berkata, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Bibir kita pasti mengeluarkan kata seperti itu. Tetapi karena tidak ada kasih untuk Tuhan di dalam hati kita, jalan itu terasa panjang, membosankan, dan susah. Sukacita dan kebahagiaan sirna. Dalam acara kuis di Inggris, ketika orang-orang ditanya, apakah cara tercepat untuk pergi dari London, Inggris ke Paris, Prancis, semua orang memikirkan secara fisikal. Dengan naik pesawatlah paling cepat. Tidak, dengan naik kapal berkecepatan tinggi. Tetapi semua itu bukan jawabannya. Jawabannya adalah pergi berjalan bersama dengan kekasih. Jika bersama kekasih, kita sudah sampai di sini. Kita bisa pergi sedikit lagi, kapan kita sudah sampai? Walaupun perjalanannya naik kereta sapi lambat sekali, perjalanan itu terasa pendek. Saudara-saudari, apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ataukah tidak? Hari ini, mari kita lihat pada perjalanan ke surga ini, yaitu perjalanan padang gurun dalam iman. Kita perlu memikirkan alasan mengapa orang Israel sudah ditewaskan di padang gurun 3.500 tahun yang lalu. Mereka sudah merasa bosan dan selalu mengeluh dan bersungut-sungut akan perjalanan mereka karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Saya sudah berpikir banyak sambil membaca Harum Sion tersebut. Tentang diri saya, semua jalan Injil yang telah saya jalani, surga kekal yang harus kita tuju. Apakah aku sedang melakukan pekerjaan ini dengan mengasihi Tuhan? Atau
sedang berjalan menuju tujuanku yang berasal dari kehendak dan hawa nafsuku. Cara yang lebih cepat pergi daripada pesawat ataupun kapal yang berkecepatan tinggi adalah berjalan bersama dengan kekasih. Perjalanan harus menjadi seperti itu. Suatu perjalanan yang indah itu. Perjalanan yang indah dari iman kita, bukan? Untuk pergi ke surga, kita harus berjalan seperti ini. Orang yang seperti Yosua dan Kaleb mempunyai iman seperti itu. Di dalam mereka ada Tuhan yang mereka kasihi. Sekalipun berjalan di padang gurun tidak membosankan. Jika Anda mau pergi ke Pulau Jeju, tetapi kekasihmu berkata kepadamu, "Aku mau pergi ke Lotte World di Seoul, bukan Pulau Jeju." Apa yang Anda akan lakukan? Tidak perlu, aku mau pergi ke Pulau Jeju. Akankah Anda memaksakan melakukan ini? Jika Anda memaksa seperti itu, mungkin Anda tidak mengasihinya. Di dalam kasih, kita menyerahkan segalanya. Kita berkorban diri. Walaupun begitu, bagaimana perasaan kita? Kita tetap senang, sukacita, dan berbahagia. Sama seperti ini, perjalanan kita akan menjadi indah ketika bersama dengan Tuhan. Orang Israel bisa menyaksikan Tuhan bersama dengan mereka setiap saat mereka bangun pagi di padang gurun 3.500 tahun yang lalu. Jika mereka mengarahkan mata mereka ke arah kemah suci, tiang awan dan tiang api selalu ada di sana. Oh, Tuhan hadir. Semua orang bisa tahu. Walaupun Tuhan ada di situ, tidak ada kasih terhadap Tuhan di dalam hati mereka. Maksudnya, Tuhan bukanlah satu-satunya yang mereka kasihi. Walaupun ada Tuhan di situ, bukan Tuhan yang mereka kasihi. Jadi mereka sudah bersungut-sungut dan menggerutu selama 40 tahun. Menyembah berhala dan melakukan segala macam hal yang dibenci Tuhan di padang gurun. Kita juga sudah masuk ke padang gurun dalam iman untuk pergi ke surga. Selama kita hidup, kalau kita berpikir, kenapa Tuhan tidak cepat datang? Aku bosan. Kita perlu mengecek diri kita sendiri. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah saya berjalan indah bersama dengan Tuhan sekarang? Kita perlu memikirkannya. Kita sama sekali tidak merasa bosan jika berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bosan atau malas waktu berbincang dengan Tuhan. Berdoa adalah waktu yang indah untuk berbincang dengan Tuhan, bukan? Bapa, hari ini sudah terjadi hal ini. Ada banyak kesulitan, walaupun aku menggunakan berbagai cara dengan kekuatanku. Tolong bantulah aku. Seperti ini, kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan kasih yang benar-benar mengasihi Tuhan, jika kita rajin menginjil dengan mengasihi Tuhan, beribadah dengan mengasihi Tuhan, dan belajar firman Tuhan dengan mengasihi Tuhan, adakah hal yang membosankan kita? Misalnya Anda menerima surat dari kekasih Anda. Bukankah Anda merasa senang ketika menerima surat itu? Bagaimana perasaan Anda? Walaupun lembar suratnya 10 atau 20. Kenapa begitu pendek? Apakah tidak ada tertulis di belakang? Bukankah Anda membaliknya? Hari ini, kita harus memikirkan dengan serius. Apakah kita takut akan Tuhan? Dengan kasih terhadap Tuhan di dalam kita. Apakah kita sedang memandang Tuhan dengan kasih terhadap Dia dan menjalani jalan iman ini dengan mengasihi Tuhan? Jika iya, jalan ke surga sama sekali tidak membosankan. Waktu penginjilan bukanlah waktu yang membosankan. Kenapa? Itu dikarenakan Tuhan yang terkasih yang memerintahkan kita, bukan? Seorang istri meminta suatu hal kepada suaminya. "Sayang, aku mau kamu membelikan aku kue yang dibuat hari ini, waktu kamu pulang ke rumah." Dia meminta. Ketika sang suami sudah tiba di depan rumahnya, ia lupa.
Jika lupa, apakah suami itu langsung masuk ke rumah? Jika ada, itu menjadi masalah yang besar. Jika dia mencintai istrinya, dia pasti berbalik. Jika benar-benar lupa, dia hanya masuk ke rumah. Tetapi jika mengingatnya, tidak akan masuk ke rumah. Berbalik pergi. Walaupun malas, walaupun capek karena bekerja, Anda pasti mau berbuat apapun yang diingini istri Anda. Tuhan yang kita kasihi sudah berkata kepada kita, beritakanlah Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pesan kasih dari Tuhan yang kudus, bukan? Kita sudah menerima pesan itu. Jadi kita harus melakukan pekerjaan itu. Namun ada yang berpikir, hari ini panas, apa aku harus melakukan ini? Hari ini hujan, apa aku harus melakukan tugas itu? Mengapa kita tidak melakukan ini? Ketika kita memikirkannya, apakah kita memiliki kasih untuk Tuhan? Adakah hati yang mengasihi? Apakah kita hanya berkata saja, aku mengasihi Tuhan dengan mulut kita? Dia sudah menderita kesakitan dan sudah dicambuk karena kita. Kitalah yang harus mati karena dosa kita. Tetapi Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi sudah kena kematian sebagai ganti kita. Apakah perjalanan kita ke kerajaan surga membosankan? Ataukah menggembirakan? Sangat pendek. Masanya sungguh pendek, berlalu sangat cepat, bukan? Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan yang kita kasihi. Janganlah kita hanya berjalan dengan Tuhan. Orang Israel sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi tidak bersama dengan Tuhan yang mereka kasihi. Makanya, mereka sudah bersungut-sungut kepada Tuhan karena tidak ada makanan, tidak ada air. Mereka sudah mengisi perjalanan 40 tahun itu hanya dengan bersungut-sungut. Dengan belajar sejarah waktu itu, mari kita lihat diri kita sekali lagi. Jika kita berjalan bersama dengan kekasih kita, rupanya jalan itu sangat pendek walaupun itu panjang dan jauh. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan harus menjadi perjalanan di mana kita bisa berkata, wah, sudah sampai. Aku mau berjalan sedikit lagi. Jadi, hari ini mari kita renungkan firman Tuhan di Yohanes pasal 21. Ayat 15 kita baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Firman ini sangat penting. Firman ini diberikan Yesus kepada Petrus ketika dia menyatakan dirinya setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri di depan Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali dan bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu tentang aku, tentang imanku, tentang hatiku lebih daripada diriku, bukan? Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Misalkan, kekasih Anda meminta Anda untuk menjaga kucing atau anjingnya yang dipelihara di rumah. Karena dia pergi perjalanan singkat. Dia mengatakan tentang kebiasaan yang disukai oleh anjing ataupun kucing. Jika binatang yang dipelihara kekasih Anda berbuat suatu hal yang Anda benci, saudara-saudari, apakah Anda langsung mengomelinya ataupun
memukulnya dengan tongkat. Tidak mungkin. Di sini, Yesus sudah meminta kepada Petrus 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku? Jika begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah itu, Petrus menggembalakan domba-domba dengan segenap jiwanya. Dia berusaha keras untuk menjaga domba-domba Tuhan dengan segenap tenaganya. Lalu akhirnya, dia mati dengan cara disalibkan karena penganiayaan Kaisar Nero. Dia berkata, "Aku tidak bisa disalibkan seperti Tuhanku. Jadi, salibkanlah aku secara terbalik." Dia sudah menyatakan kasihnya terhadap Yesus dengan kematiannya. Dan akhirnya dia berkata, "Aku tidak bisa mati di atas salib seperti Yesus. Karena aku orang berdosa." Lalu dia meminta untuk disalibkan secara terbalik. Akhirnya dia digantung pada salib secara terbalik. Dengan melihat kisah Petrus ini, kita harus mempunyai kasih terhadap Tuhan dan menjalani jalan penginjilan yang sudah ditempuh oleh nenek moyang iman kita. Jika kita merasa lelah dan susah untuk menanggung perjalanan dari Injil kita, apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan sekarang? Bagaimana jalan ini bisa membosankan dan melelahkan jika aku berjalan bersama dengan Dia yang kukasihi? Apakah jalan ini tidak berarti? Mari kita memikirkannya. Kalau kita menganggap jalan ini seperti itu, kita perlu memperbaiki kehidupan iman kita lagi. Apakah kasih terhadap Tuhan ada di dalam hatiku? Kalau tidak ada, kita mulai mengomel akan berbagai keadaan dan bersungut-sungut akan situasi kita, dan kita mencari-cari ketidaknyamanan kita. Jalan tercepat dari London ke Paris itu bukanlah cara fisikal seperti naik transportasi. Secara psikologis, jalan tercepat adalah pergi bersama dengan kekasih. Jika kita pergi bersama dengan kekasih kita, itulah jalan yang tercepat, bukan? Ketika 2 orang perempuan berkata bahwa seorang bayi yang hidup adalah anak mereka, lalu Salomo memberi keputusan. Saling berkata anak ini anak mereka, jadi bagilah 2, dan beri setengahnya kepada perempuan ini dan lainnya kepada perempuan itu. Lalu bagaimana reaksi salah satunya? Biarlah ini tidak jadi anakku dan anaknya, belahlah ini menjadi 2, itu sangat adil. Secara logis, ini tampak adil. Tetapi bagaimana reaksi ibu yang sebenarnya? Tidak apa-apa, anak ini tidak diberikan kepadaku. Tolong jaga nyawanya dan berikan kepada perempuan itu. Melalui perbuatan kedua perempuan itu, Salomo bisa melihat pikiran mereka dan membedakan yang manakah ibu yang sesungguhnya dan mana ibu yang palsu, bukan? Dia bisa membedakan ibu sesungguhnya dan ibu palsu. Sama seperti itu, Tuhan bisa membedakan siapakah yang benar-benar mengasihi Dia dari yang tidak mengasihi Dia. Perjalanan kita, penginjilan kita, selama kita melakukan penginjilan, bahkan hal yang kecil, jika kita tidak sukacita, tidak gembira, dan tidak bahagia, kita perlu memperbaiki dan memeriksa iman kita. Apakah minyak imanku sudah habis? Apakah aku perlu mengisi lagi? Yesus bertemu Petrus dan bertanya kepadanya sesudah dia bangkit, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar, Tuhan." "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar, Tuhan." "Apakah engkau mengasihi aku?" "Tuhan, engkau tahu hatiku lebih daripada aku." "Aku mengasihi engkau, Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudari, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus menanggung semua pesan Tuhan dengan sukacita, bukan? Dengan mengasihi Bapa dan Ibu, mari kita melakukannya dalam masa kita yang tersisa. Ketika Anda baca Alkitab, cobalah baca satu pasal dan satu pasal dengan berpikir,
Ini surat dari Tuhan yang kucintai. Surat ini dari Dia yang kukasihi. Jangan berusaha untuk memahaminya hanya dengan otak, tetapi tolong terima dengan lubuk hati Anda. Kita tidak boleh memutarbalikkan satu hal apapun, dan tidak boleh menambahkan atau mengurangkan. Tuhan telah menulis semua ini untuk orang yang mengasihinya. Bukankah Tuhan menuliskan firman itu untuk mempersiapkan masa depan bagi yang mengasihinya? Tolong buka 1 Korintus pasal 2. Pasal 2 ayat 8 kita baca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita sehingga Dia meninggalkan tahtanya yang mulia di dalam kerajaan surga. Dia mengasihi kita sehingga Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia mengasihi kita lebih banyak dari siapapun di dunia. Tuhan melihat kelakuan kenakalan kita, tetapi karena masalah ini, karena masalah itu, Tuhan lebih memahami kita. Tidak ada orang yang lebih menerima kita, mengerti kita, menenangkan kita, dan mengasihi kita daripada Tuhan. Dunia yang disediakan Tuhan untuk anak-anaknya yang tercinta tidak pernah kita lihat walaupun sekali. Dunia yang begitu indah. Dunia yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita bayangkan di dalam hati kita. Untuk memberikan mahkota yang mulia kepada kita, anak-anak surgawi yang sudah berbuat dosa di surga dan diusirkan ke bumi ini. Tuhan sudah menutupi semua kesalahan kita yang lama dan membuka jalan mulia ke kerajaan surga, tanah air kita. Di sini, hanya ada satu hal yang harus kita punya. Itu adalah kasih untuk Tuhan. Selama kita mengasihi Tuhan, Tuhan menyerahkan segalanya. Saudara-saudari, pada hari ini, pada saat ini, mari kita berulang-ulang pikirkan seberapa banyaknya Tuhan mengasihi kita melalui Alkitab. Jika kita berjalan bersama dengan kekasih kita, kita tidak peduli seberapa jauhnya tempat tujuan. Kita pasti senang dan sukacita berjalan bergandengan tangan dengan kekasih kita. Walaupun jauh sekali, walaupun ada banyak hambatan, kita pasti bersukacita karena bersama dengan kekasih kita. Di perjalanan kita ke kerajaan surga, Tuhan kita yang terkasih bersama dengan kita. Walaupun Tuhan bersama dengan kita, kita terus bersungut-sungut. Tuhan tetap menunjukkan kepada kita, Dia ada bersama kita dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi kita tidak tahu bagaimana mengasihi Tuhan walaupun kita melihat Dia. Karena kita terbiasa hanya menerima kasih. Jadi apa yang sudah Tuhan katakan ketika Dia memberikan perintah perjanjian baru? Saling mengasihi. Dikatakan bahwa tidak hanya menerima kasih, tetapi juga memberi kasih, bukan? Memang diperlukan hubungan kasih di antara manusia, tetapi hari ini saya mau kita semua memikirkan kasih terhadap Tuhan atas segala hal. Sungguhkah jalan iman yang saya jalani bersukacita bersama dengan Tuhan? Apakah menghabiskan waktu dengan iman? Apakah aku gembira membaca firman Tuhan bersama dengan Dia? Dikatakan bahwa Tuhan datang untuk mencari yang hilang. Apakah aku bersukacita untuk mencari yang hilang? Apakah berbahagia? Jika tidak, kita harus menyadari bahwa kita kurang mengasihi Tuhan. Anda harus membuat keputusan sendiri. Di dalam keadaan ini, kita tidak bisa mengharapkan kerajaan surga. Marilah kita sediakan minyak iman yang cukup sejak saat ini. Di antaranya, kita harus menuruti perintah pertama sepenuhnya.
mengasihilah Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Inilah hal yang terpenting bagi orang yang memberitakan Injil pada saat ini. Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Tidak masalah bumi ini tidak ada di dalam alam semesta. Menurut Anda, apakah Tuhan memerlukan kasih kita yang tinggal di bumi ini karena Dia kekurangan sesuatu? Apakah Tuhan benar-benar memerlukan kasih dari kita? Tidak ada masalah apapun, baik kita mengasihi Tuhan ataupun tidak. Tetapi, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mata kita tertuju kemana? Dengan otomatis, mata kita tertuju ke jalan yang dipimpin oleh setan, tempat menuju kematian. Mata kita tertipu olehnya, seperti di situ ada kesenangan, kegirangan, dan suatu hal yang luar biasa. Tuhan khawatir akan kita, apakah hukuman neraka yang kekal dijatuhkan kepada kita. Untuk keselamatan kita, Tuhan memberikan perintah kepada kita, kasihilah aku, kasihilah Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan, bukan? Karena Tuhan bisa menjaga kita dari jalan ke neraka. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihinya terlebih dahulu. Jadi hukum yang terutama dan yang pertama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari, kalau kita tidak melakukan perintah pertama ini, yang di dalamnya terkandung seluruh hukum Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Inilah hal yang paling dasar. Tuhan mengasihi dunia. Sama seperti Abraham yang memberikan Ishak anak tunggalnya sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Tuhan memberikan Yesus Kristus anak tunggalnya yang terkasih, sehingga Yesus disalibkan untuk keselamatan kita, bukan? Sambil memikirkan hal ini sekali lagi, memahami makna agung yang Tuhan firmankan, kasihilah Tuhan. Saya harap kita semua mencapai keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yosua dan Kaleb tidak hanya tahu Tuhan yang datang sebagai tiang awan dan tiang api di antara mereka, tetapi juga mengasihi Dia. Makanya, mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan sukacita. Mereka selalu mengutamakan perkataan Tuhan lebih daripada perkataan orang lain. Karena itu perkataan dari yang mereka kasihi. Akhirnya mereka menerima tanah Kanaan di mana susu dan madu mengalir, bukan? Orang-orang lain tidak seperti mereka. Demikian jugalah kita hari ini. Mari kita periksa masa lalu kita dalam iman. Apakah perjalanan kita sejauh ini benar-benar penuh sukacita bersama dengan Tuhan? Tidakkah kita sudah menolak jalan pintas, tetapi melalui jalan yang paling sukar? Walaupun terkadang ada kesusahan secara jasmani, saya mohon selalu damai sejahtera di dalam semua anggota Sion kita, dan kehidupan iman kita penuh dengan sukacita. Saya berterima kasih kepada Tuhan Elohim, Bapa dan Ibu sekali lagi, karena pimpinan mereka bagi kita untuk selamanya. Saya menutup khotbah ini, semoga berkarunia. Terima kasih.